Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, ya. Karena kesempatan yang diberikan oleh Allah inilah ya kita bisa kembali ya bertemu dalam kajian Ta'lim Muta'alim edisi tanggal 30 Juni 2026 ya. Kedua kalinya semoga salawat serta salam selalu tercurah ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta sahabatnya serta kaum muslimin yang biasa hidupnya mau diatur dengan syariat Islam. Yang kami hormati dan muliakan pemateri kita pada sore hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Hafni Mubarak MPD, serta seluruh peserta kajian Ta'lim Muta'alim yang dirahmati oleh Allah, baik yang hadir melalui Zoom ya, maupun yang tidak melalui Zoom tapi mendengarkan di sampingnya begitu ya. Terima kasih telah mengikuti kajian Ta'lim ini. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan ya, bagi kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan Ta'lim Muta'alim dengan tema etika berteman dalam Islam. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafni Mubarak MPD, alangkah baiknya kita awali kajian Ta'lim Muta'alim ini dengan pembacaan suratul Fatihah agar kajian ini berjalan dengan lancar ya, kita dapat mengambil ilmu dari kajian ini dan tentunya membawa keberkahan bagi kita dan membawa manfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan sebelumnya bagi yang tidak ada uzur ya, untuk mengikuti kajian Ta'lim Muta'alim bisa on cam. Terus juga untuk mic ya, sementara dimatikan atau dimute-kan, nanti di sesi tanya jawab bisa dinyalakan kembali. Demikian kami sampaikan pembukaan dari awal ya tadi. Selanjutnya langsung kami berikan waktu dan kamera kepada Ustadz Hafni Mubarak MPD. Waktu dan kamera kami berikan kepada beliau. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sallallahu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul muhtaramin ala fadhil wal kurama, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita sebagaimana yang kita sampaikan. Insyaallah kita ngaji kita ganti menjadi hari Selasa sore ya. Mudah-mudahan menjadi manfaat, membawa kebaikan bagi kita dan keluarga kita. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita senantiasa diakui sebagai umatnya
yang kelak akan menjadi manusia yang paling beruntung, karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW senantiasa terus di dalam daunnya, umatku, umatku, dan umatku. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ayah bunda, dan para sahabat MWA TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan melanjutkan bagaimana kita memilih atau mencari seorang sahabat yang sejati menurut pandangan Islam. Karena kenapa? Imam Az-Zanuji rahimahullah ini betul-betul memberikan lampu kuning ya, atau mewanti-wanti kepada kita agar senantiasa tidak salah dalam memilih sahabat karib atau orang yang senantiasa menjadi teman curhat atau bahkan meminta solusi atau nasihat dan sebagainya. Di dalam bab 3 ini, di dalam kitab Ta'lim Mutalim ini, kita alhamdulillah telah belajar tentang bagaimana memilih ilmu, bagaimana guru, dan bagaimana keteguhan atau keistiqomahan atau konsisten dalam belajar. Dan insya Allah ini menjadi bagian akhir dari bab 3 ini, yakni bagaimana etika berteman menurut pandangan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih ingat ada 3 hal penting yang harus kita sadari dan kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk kita dan anak-anak kita di saat belajar. Perlu kita ingat bahwasanya suksesnya anak belajar atau suksesnya kita dalam belajar itu memiliki 3 kategori atau 3 syarat. Gitu. Yang pertama, seorang guru harus ikhlas dalam mengajar atau membina santrinya, dan santrinya harus ikhlas ketika diajari atau dibina. Dan yang tak kalah pentingnya itu, yang ketiga itu adalah orang tua senantiasa ikhlas meningkatkan tirakat untuk anaknya dan mendoakan guru dari anaknya. Dan yang tak kalah pentingnya, semuanya diniatkan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal penting ini harus terus diingat oleh kita sebagai seorang pelajar atau sebagai orang tua yang memiliki anak sedang belajar. Jadi yang pertama, anak kita akan dikatakan sukses dalam belajarnya manakala gurunya ikhlas dalam membina anak kita, dan anak kita ikhlas di saat dibina oleh gurunya. Dan yang tak kalah pentingnya, orang tua senantiasa ikhlas dalam tirakatnya untuk anaknya dan mendoakan guru dari anaknya, yang tiada lain tujuannya lah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini disadari ataupun tidak, ya, di sekeliling kita, baik itu pendidikan formal atau non-formal, ini menjadi lampu kuning bagi kita di saat anak-anak kita pilihkan sekolah-sekolah atau pesantren. Hendaknya kita pun juga harus melihat, bertanya, berkonsultasi kepada guru-guru kita, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, yang dimana di situ ada a'lam, aura, dan asan. Nah, hari ini sahabat itu menjadi salah satu faktor penting bagi anak-anak kita di dalam belajar. Kenapa demikian? Karena
anak-anak kita ini sekarang itu berbeda zamannya dengan masa kita dulu. Kalau di masa kita dulu, tentu jarak kelilingnya itu bisa dilihat, bisa dibatasi. Tapi hari ini, dengan berkembangnya sosmed, maka keliling anak kita itu dia nyaris ya tidak bisa kita batasi. Karena kenapa? Jasadnya boleh di dalam rumah, namun pikirannya atau hal yang masuk ke dalam otaknya itu di mana-mana. Nah, tentu ini penting bagi kita untuk mencarikan sebuah pendidikan, lembaga yang mendukung visi misi kita sebagai orang tua yang menjadi jembatan untuk menuju surga Allah atau bahkan menyeret ke neraka. Maka penting bagi kita sebagai orang tua untuk betul-betul memperhatikan perkembangan anak-anak kita, baik dalam kesehariannya, kalau itu di rumah, atau bahkan dalam perkembangan tubuhnya atau pikirannya atau dewasanya, atau bahkan sikapnya, atau bahkan cara berpikirnya, sehingga itu menjadi peta bagi kita untuk meluruskan apa yang tidak lurus. Nah, karena kenapa? Sekali lagi, karena sahabat dari anak-anak kita atau teman dari anak-anak kita itu menjadi faktor di antara banyak faktor baik dan tidak baiknya dari anak-anak kita. Oleh karena itu, Imam Az-Zarnuji rahimahullah memberikan atau mewanti-wanti kepada kita melalui kajian kita pada sore hari ini bagaimana dalam memilih sahabat atau teman. Nah, kita lanjutkan di dalam paragraf ini. Wa amma ikhtiyaru syariki fayambaghi an yakhtara al-mujidda wal war wa sahibu tab'i al-mustaqimi wal mutafahhim wa yafiru min al-kaslan wal mu'attil wal mikthar wal mufsid wal fattan. Masya Allah. Ini menjadi panduan bagi kita sebagai orang tua yang disampaikan oleh Hadrat Syekh Imam Az-Zarnuji rahimahullah. Apa kata beliau? Wa amma ikhtiyarus syarik, adapun memilih ikhtiaru, memilih asyarik, teman atau sahabat belajar, fayambaghi ayyakhtara, maka tidak boleh tidak baginya ayyakhtara, untuk memilih yang pertama al-mujiddah, yaitu memilih orang yang memiliki sungguh-sungguh dalam belajar, al-mujid. Yang kedua kata beliau al-wara, yaitu orang yang wara, menjaga diri atau berhati-hati dalam menjalani kehidupannya supaya tidak melakukan maksiat. Wa sahibat tab'i al-mustaqim, dan juga yang ketiga, kita harus memiliki sahabat yang sahibat tab'i, yang memiliki karakter atau tabiat al-mustaqim, yang lurus, wa yafiru minal kaslan, dan senantiasa menjauhkan diri minal kaslan, dari orang-orang yang malas, wal mu'attil, dan juga orang-orang yang menganggur, wal mikthar, dan orang-orang yang cerewet atau banyak bicara, wal mufsid, dan orang-orang yang senantiasa hidupnya terus berbuat kerusakan, wal fattan, dan orang-orang yang suka memfitnah. Nah, ini atau ngadu domba atau sebagainya. Ini penting bagi kita. Nah, jadi sekali lagi, di antara hal penting yang harus diperhatikan teman dari anak-anak kita itu, pertama, anak-anak kita itu harus dilihat temannya apakah sudah memenuhi kriteria apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji atau Hadrat Syekh
Imam Az-Zanuji rahimahullah, yang mana yang pertama senantiasa memilih teman yang bersungguh-sungguh di dalam belajar. Yang kedua, wal wara', orang yang senantiasa berhati-hati dalam menjalani kehidupan supaya tidak melakukan maksiat. Wa sahibut tam'il mustaqim, dan yang ketiga itu berteman dengan orang yang memiliki tabiat yang lurus. Yang lurus apa? Wa yafiru minal kaslan, ya menjauh dari orang-orang yang malas. Wal mu'attil, dan orang-orang yang menganggur. Wal mikthar, dan kita harus menjauh dari orang-orang yang banyak bicara. Kadang-kadang kalau kata pepatah itu tong kosong nyaring bunyinya. Bunyi nyaring tapi isinya tidak ada. Artinya apa? Ya bisa jadi dikatakan ngomongnya tidak terarah, atau bahkan omongannya suka nyakiti orang, atau ghibah, atau bahkan alhamdulillah suka memfitnah gitu kan. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran itu kalau kita disenantiasa untuk husnudzon, dan kalaulah ada berita maka fatabayyanu, kalau kita mendengarkan berita-berita yang miring maka wajib bagi kita untuk tabayyun, klarifikasi. Tidak boleh langsung menjustifikasi ini gini, ini gitu, langsung menyimpulkan dengan tanpa tabayun, tanpa meminta penjelasan, itu tidak boleh. Di dalam Islam itu harus klarifikasi, biarkan orang itu berbicara, menyampaikan, maka disitulah kita bisa paham, oh ternyata salah yang saya simpulkan. Nah, begitu. Jadi Islam betul-betul mengajari hal-hal yang sangat baik bagi kita. Wal mufsid, maka kita tidak boleh berteman dengan orang-orang yang banyak melakukan kerusakan. Nauzubillah min dzalik. Nah, selanjutnya qila, dikatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarin yaqtadi fa in kana da syarrin fajanibhu sur'atan wa in kana da khairin faqarinhu tahtadi. Masyaallah. Ini syair yang kemudian bagaimana kita mengenal seorang lewat temannya. Jadi Imam Az-Zanuji itu diantara salah satu cara untuk mengetahui seseorang, maka lihatlah temannya, begitu. Nah, ini penting. Anil mar'i la tas'al wa absir. Jadi tentang seseorang, la tas'al, janganlah engkau bertanya, wa absir, dan lihatlah temannya, qarinahu. Jadi jangan banyak bertanya kepada orang itu, tapi kita harus melihat siapa temannya. Fakullu qarinin, karena kenapa? Karena setiap teman bil muqarin, kepada orang yang ditemani, ya tadi itu secara otomatis bisa meniru atau bahkan mengikuti temannya itu. Fa in kana dza syarrin, maka jika temannya itu memiliki sifat buruk, dza syarrin, sikap yang buruk, fajanibahu, maka seharusnya kita menjauh suratan, dengan segera. Fa in wa in kana dza khairin, dan apabila teman itu memiliki sikap atau banyak kebaikan, faqarinhu, maka hendaknya kita bertemanlah dengannya. Tadi, maka niscaya kita itu akan mendapatkan petunjuk dari teman kita. Jadi yang membawa arus itu kebanyakan itu adalah teman. Kenapa kok teman? Karena kadang-kadang itu ada, kalau di Indonesia itu rata-rata karakternya itu tidak sedikit, ya rata-rata banyak, karena sudah saking akrabnya merasa tidak enak gitu ya. Karena merasa tidak enak sehingga harus mengikuti apa kata teman kita itu. Banyak yang begitu gitu kan. Nah, kita lanjutkan dulu. Wa unsyitu, dan juga syair yang kedua ini menjelaskan tentang bagaimana bahayanya orang yang malas. Nah, ini cepat menular. Apa kata beliau? La tashabil kaslana fi halatihi, la tashab.
janganlah engkau berteman al-kaslan, yaitu dengan orang yang pemalas. Fi halatihi, dalam segala keadaan. Biasanya kalau orang malas itu dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun itu yang namanya pemalas ya akan tetap aja malas. Kam solihin bifasadi akhar, betapa banyak solehin, orang yang soleh atau orang yang baik, bifasadi akhar, yaitu menjadi rusak disebabkan karena akhar, orang lain. Nah, yafsudu adwal balid, jadi menjadi rusak karena kenapa? Adwa, karena sebab ditulari. Ditulari oleh siapa? Al-balid, orang yang bodoh. Ilal jalid, kepada orang yang cerdas. Jadi sangat cepat, syariatun, sangat cepat. Jadi penularan sesuatu hal yang negatif itu sangat cepat menularnya terhadap orang-orang yang positif. Nah, kata beliau, kal jamri yudau fir romad, yaitu kata beliau diibaratkan seperti al jamri, seperti bara api, yudau, yang diletakkan fir romad, di dalam abu, fayah madu, maka dia pun akan padam. Nah, maka kita harus senantiasa betul-betul waspada ketika kita berteman dengan siapa, apakah teman itu akan membawa kita kepada taat atau sebaliknya, naudzubillah, gitu kan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yujmajisani al-hadith. Maka sebagaimana sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap anak yang lahir dilahirkan di atas kesucian atau fitrah. In kuntah, jika engkau menginginkan tabghi al-ilmah, yakni menginginkan ilmu, min ahlihi, dari ahlinya, au syahidan yukhbiru an ghaib, atau bukti yang mengabarkan an ghaib, dari perkara yang gaib atau tidak tampak, fa'tabir, maka ukurlah atau nilailah al-ard, yaitu adalah tanah atau bumi, bi asmaiha, dengan nama-namanya. Wa'tabir, dan nilailah apa itu as-sahib, yaitu seorang teman, bis-sahib, berdasarkan temannya. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang, maka dia adalah temannya. Nah, kebanyakan itu yang kemudian terjadi di masa-masa sekarang. Maka penting bagi kita sebagai orang tua untuk apa? Untuk senantiasa betul-betul memperhatikan anak-anak kita di dalam berteman atau memilih teman. Supaya apa? Supaya anak-anak kita selamat dari mara bahaya yang tidak kita inginkan. Nah, oh iya, tadi ada yang kelewat ya. Ya ribat bertar buat azma ribat. Bihaqidha tibakillah as-somad. Ya ribat aratu ra'asui hajimi ya riniku kirina yaba na'im. Nah, ini ini dikatakan yuqalu fil hikmah bil farisiyah. Ini ada kata-kata hikmah dari bahasa Persia ya, tentang bagaimana pengaruh teman yang buruk, yang artinya kurang lebih seperti ini. Ya ribat batar buat asma ribat. Nah, ya ribat batar, nah teman yang buruk lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Buat asma ribat.
Bihaqqi dzatillah bihaqqi dzati bakillah as-samad. Demi zat Allah yang maha suci lagi maha esa. Jadi Masya Allah. Jadi teman yang buruk itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Karena kenapa? Ya ular yang berbisa bahkan bisa membuat orang itu mati. Artinya apa? Jangan sampai kita karena teman kemudian menjadikan kita itu mati dalam keadaan suul khotimah, naudzubillah min dzalik. Terus dilanjutkan, ya ribat arattura aswi hajahim. Nah, ular yang buruk hanya akan membawa celaka pada nyawa kita. Nah, ya ribat arutua asuri jahim. Dan teman yang buruk akan membawa kita kepada jahim, yaitu kepada neraka jahanam. Ya riniku, maka kita harus mencari teman yang baik. Kirina yaba naim. Maka kita harus diminta untuk mencari teman yang baik agar engkau meraih naim, kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu. Nah, ini penting bagi kita penjelasan di dalam syarah kitab Ta'limul Muta'allim yang coba kami kutip dari Syekh Ibrahim bin Ismail di dalam kitab syarahnya. Beliau menjelaskan tentang bagaimana sih sahabat yang menjadi jembatan surga bagi kita dan bisa jadi juga menjadi jembatan neraka. Naudzubillah. Nah, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah dikasih tuntunan di dalam kitab ini dalam memilih kriteria atau kriteria teman yang baik. Nah, khususnya ketika kita belajar. Nah, khususnya sahabat yang kita pilih itu hendaknya mengajak kita kepada jalan taat, bukan jalan maksiat. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, wa amma ikhtiyarus syarik fayanbaghi ay yakhtarul mujid wal wara' wa sahib at-tam'i al-mustaqim wa yafira minal kaslan wal mu'attil wal mikthar wal mufsid wal fattan. Masyaallah. Wa ma ikhtiyarus syarik, adapun dalam memilih sahabat, kata beliau, fayam bagi ayakhtarul mujidda, maka wajib bagi kita untuk memilih sahabat atau orang yang al-mujid, orang yang sungguh-sungguh, al-mujiddah. Nah, yang kedua wal wari', yaitu wara' atau orang yang senantiasa menjaga dirinya dari dosa, al-wari'. Wa sahibat tam'i al-mustaqim, dan orang yang memiliki karakter atau tabiat yang lurus. Dan kata beliau dilanjutkan, wa yafira minal kaslan wal mu'attil, maka kita harus menjauh dari siapa? Al-kaslan, yaitu orang yang malas, wal mu'attil, pengangguran, wal mikthar, dan juga orang yang senantiasa banyak berbicara, wal mufsid, orang yang suka merusak, wal fattan, dan orang yang gemar memfitnah. Nah, di dalam bait ini yang sudah kita baca tadi, kita coba mengulas dari apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail, yang mana beliau adalah ulama besar yang wafat ketika abad ke-10 bulan Hijriah. Nah, Syekh Ibrahim Ismail di dalam kitab ini menjelaskan mengapa penekanan di sini menggunakan kata yafirrah, wa yafirrah, yang berarti kita diminta untuk berlari jauh dari siapa? Dari orang-orang kaslan, mu'attil, mikthar, wal mufsid, wal fattan.
yaitu dari orang-orang yang pemalas, penganggur, banyak bicaranya atau omong kosongnya, dan juga mufsid dan perusak dan fatan, dan orang-orang yang gemar memfitnah. Karena kenapa kata beliau? Karena penularannya itu sangat buruk. Jadi pemalas itu Masya Allah, itu sifat buruk yang gampang menular dan merusak. Ya, tidak hanya sekedar menularnya, tapi gampang merusak. Nah, dan itu secara pelan dan pasti itu akan merusak pelajar yang lainnya. Makanya kita diwanti-wanti wayafirah, menjauhi orang-orang yang pemalas. Nah, oleh karena itu beliau menuliskan di dalam kitabnya itu, apa kata beliau? Lianna mujalasata sahibi su tufsidu din wa dunya wa taslibu minal qalbi nural iman. Masya Allah. Lianna mujalasata sahibi su, ketika kita berduduk atau duduk bersama sahib su, orang yang ahli keburukan atau kejelekan, tufsiduddin wa dunya, orang yang seperti itu akan merusak urusan agama, wa dunya, dan tatanan dunia yang ada, wa taslibu minal qalbi nurul iman, dan yang tak kalah naudzubillah min dzalik, orang-orang yang memiliki sifat buruk itu wa taslibu minal qalb, merenggut di dalam hati kita nurul iman, yaitu cahaya iman. Jadi orang-orang yang memiliki sifat buruk itu senantiasa sangat bahaya bagi kita, yang kemudian bisa merenggut cahaya iman kita di dalam hati kita. Naudzubillah min dzalik. Nah, adwal balid ilal jalid syariah kal jamri yudau fi ramad fayahmad. Sebagaimana tadi sudah kita baca, apa kata beliau? Adwal balid ilal jalid syariah. Jadi sangat cepat, ya, penularan sifat bodoh atau malas al-balid ilal jalid, yaitu kepada orang yang rajin. Jadi sifat bodoh atau malas itu sangat cepat menularnya kepada orang-orang yang rajin. Kal jamri yudau fi ramad fayahmad. Itu diibaratkan dengan kal jamri, yaitu seperti bara api. Yudau fi ramad, ketika bara api itu diletakkan di dalam abu, fayahmad, maka secara cepat bara api itu akan padam. Nah, artinya apa, Pak? Para menjelaskan bahwa hati manusia itu laksana api yang menyala dengan semangat kebaikan. Gitu. Namun, ketika api itu diletakkan, ketika bara api itu diletakkan bersandingan dengan dikelilingi abu dingin, yang mana abu dingin ini tadi simbol dari orang malas, tidak punya visi akhirat dan bahkan pengangguran tadi, maka tanpa disadari, ini yang harus betul-betul kita waspadai, tanpa disadari iman kita dan semangat menuntut ilmu kita itu akan redup, bahkan hilang. Nah, oleh karena itu senantiasa kita sebagai orang tua atau orang yang memiliki anak untuk betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah, yaitu senantiasa terus mengingatkan anak kita, memberikan nasihat kepada anak kita agar mencari teman yang bersungguh-sungguh, memiliki karakter yang lurus dan bukan ahli keburukan. Nah, hal ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah, di masa sahabat,
uh, uh, di masa Rasulullah kalau tidak khilaf itu, di dalam Hasanah Islam itu tercatat bagaimana kisah Uqbah bin Abu Mu'aid dan Ubay bin Khalaf itu. Di mana di kota Mekah pada saat itu ada seorang tokoh Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah, di mana setiap kali dia kembali dari berdagang, dia selalu membuat jamuan dan mengundang tokoh-tokoh. Nah, termasuk kalau tidak khilaf itu Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, namun ketika Rasulullah diundang, beliau menolak kalau tidak khilaf itu beliau menolak sebelum Uqbah itu bersyahadat. Nah, sehingga karena Uqbah tidak enak dengan sahabatnya, sehingga dia pun Uqbah bersyahadat. Karena kenapa? Karena ingin menghormati tamunya. Hingga akhirnya Uqbah pun bersyahadat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya kabar ini terdengar oleh berita masuk Islamnya Uqbah ini terdengar oleh sahabat karibnya, yaitu siapa? Ubay bin Khalaf kalau nggak khilaf gitu. Yaitu orang yang sangat menentang dengan ajaran yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ubay itu marah besar dan mendatangi Uqbah gitu kan, begitu. Nah, sehingga kurang lebihnya pun karena persahabatan itu kalau tidak khilaf itu bahkan murtad gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah, artinya apa? Kita harus senantiasa berhati-hati dalam berteman, baik di dalam majelis-majelis ilmu atau di luar majelis-majelis ilmu. Kita sudah dikasih tuntunannya bagaimana mencari teman yang al-mujib, yaitu yang rajin, dan juga wal-wari, yaitu adalah orang yang senantiasa berhati-hati dari melakukan dosa, wasahibut tabi'i al-mustaqim, dan juga berteman dengan orang-orang yang senantiasa memiliki karakter yang lurus. Nah, ini penting. Karena kenapa? Sahabat yang buruk tidak hanya merugikan kita di dunia secara finansial atau waktu, tetapi sahabat yang buruk itu memiliki kekuatan untuk menarik diri kita ke pintu surga atau ke pintu neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus betul-betul menjaga bagaimana ketika persahabatan itu kita bangun, maka senantiasa dilandaskan dengan Islam atau iman atau akidah. Itu penting bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, in kunta tabghi al-ilma min ahli fa'tabiri sahib bis-sahib. Nah, ini penting. Jika kita ingin ilmu dari ahlinya, jika kita ingin ilmu min ahlihi dari ahlinya, fa'tabir sahib bis-sahib, maka nilailah seorang dari teman karibnya. Karena kenapa? Ya, karena teman itu sangat memiliki faktor sangat memiliki daya tarik untuk menarik kita untuk menjadi baik atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu para ulama itu memberikan panduan bagaimana kita menyaring pertemanan di era modern ini tanpa harus menjadi orang yang sombong atau mengisolasi diri. Nah, sebagaimana
di dalam kitab Ihya Ulumuddin di dalam bab adab al-khuwah wa al-suhbah, ya, yang mana ada bersaudara dan berteman, yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau memberikan solusi konkret, ya, syarat utama sebelum kita mengangkat seseorang menjadi sahabat dekat. Apa kata beliau? Wayam bagi ayyakuna fi man tu'thiru suhbatahu khamsu khisal. Sayokianya ayyakuna fi man tu'thiru suhbatahu khamsu khisal. Maka sayokianya orang yang engkau pilih, ayyakuna fi man tu'thiru suhbatahu, itu menjadi sahabatmu, khamsu khisal, memiliki 5 perkara. Jadi kalau kita ingin memilih seseorang, kita harus memperhatikan 5 perkara. Ayyakuna akilan, yang pertama itu orang itu berakal. Artinya apa? Berakal, ya kalau orang berakal pastinya ketika dia menjadi umat Nabi Muhammad, tentunya akan selalu membawa kepada jalan taat. Nah, yang kedua, hasan al-khulqi, memiliki akhlak yang baik. Ghairu fasiqin, bukan orang fasik atau gemar bermaksiat. Nah, orang fasik itu kan gemar sekali itu bermaksiat kepada Allah, naudzubillah. Wala mubtada'in, wala mubtadi'in, bukan ahli bid'ah. Wala harisin ala dunya, dan yang kelima, tidak rakus atau ambisius berlebihan terhadap duniawi. Jadi kalau Imam Al-Ghazali itu 5, gitu ya. Yang pertama berakal, yang kedua memiliki akhlak yang baik, yang ketiga bukan orang fasik atau orang yang gemar melakukan maksiat, terus bukan ahli bid'ah, dan tidak rakus atau ambisi terhadap duniawi. Nah ini, itu menurut Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin per hari ini gitu, kita bisa melihat grup-grup WA kita atau akun-akun yang kita follow, yang paling sering diajak ngobrol. Nah, jika mayoritas dari mereka itu hanya membahas dunia, gitu kan, membicarakan keburukan orang lain atau ghibah, gitu kan, dan memicu sifat malas beribadah, maka kita seyogyanya, gitu kan, mengurangi intensitas interaksi dengan mereka secara bertahap, nah, supaya kita tidak terjerumus. Dan yang tak kalah pentingnya, kita mencari teman yang senantiasa memiliki visi akhirat, seperti komunitas yang baik, majelis ilmu, atau sahabat yang mana jika kita salah, menegur kita, mengingatkan kita untuk taat, yang mana jika berbicara, itu bicaranya menambah ilmu bagi kita, gitu kan. Dan jika kita lupa beribadah, maka senantiasa menegurnya, bukan dengan lemah lembut tentunya. Nah, itulah yang harus kita cari, sahabat-sahabat yang seperti itu. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita atau ngaji kita pada sore hari ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab, kami kembalikan ke para Ustaz Wahid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Ustaz Refli Mubarak MPD atas penyampaian materinya. Sahabat-sahabat MWA TV, ya, ayah, bunda, ustaz, ustazah, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ya, kami ingin sampaikan beberapa program yang sedang berlangsung, ya, di Ma'had Wakaf Al-Izhar. Program yang pertama ini, ya, insya Allah terus berlangsung, ya, program untuk menghadirkan ruang takmir yang layak.
di Masjid Dar Al Mustafa Mahat Wakaf Alizah. Jadi monggo bagi panjenengan ya yang ingin bersedekah jariah bisa menghubungi nomor kontak yang telah tersedia atau bisa langsung ya mendistribusikan melalui rekening BSI yang sudah tertera juga. Program berikutnya ini untuk kemandirian pesantren ya. Jadi kami berikhtiar melalui program Gerai Wakaf Santri untuk mewujudkan kemandirian dan keberkahan pesantren. Ya, di program ini digagas ya. Selain itu kemandirian pesantren dan nantinya juga akan menopang kebutuhan para santri penghafal Al-Quran di Mahat Wakaf Alizah. Jika ingin mendapatkan info lebih lanjut, bisa menghubungi nomor kontak yang telah tersedia, atau jika ingin ya panjenengan langsung ya ingin mendapatkan pahala jariah tentunya bisa langsung mendistribusikan luasan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT melalui rekening yang juga telah tertera di layar. Ya. Makatan ya, dua program yang sedang berlangsung di Mahat Wakaf Alizah. Selanjutnya dipersilahkan bagi panjenengan, ayah, bunda, ustadz, ustadzah, sahabat Mahat Wakaf Alizah, ya, Mahat Wakaf Alizah MWA TV ya, untuk bertanya secara langsung pada beliau pemateri, bisa langsung raise hand begitu, atau jika masih malu-malu untuk menyampaikan secara langsung bisa menulis di kolom chat. Okay. Kami beri waktu kurang lebih 5 menit ke depan. Dipersilakan. Silakan ayah, bunda, ustadz, ustadzah, sahabat MWA TV bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa langsung berkomunikasi ya, menyampaikan secara langsung kepada beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Hafni Mubarak. Dipersilakan. Alhamdulillah sudah masuk nih satu pertanyaan melalui kolom chat. Kita tunggu terlebih dahulu pertanyaan yang lainnya dari panjenengan, ayah, bunda, ustadz, ustadzah, sahabat MWA TV. Dipersilakan, monggo.
Masih kami tunggu, ayah bunda Ustadz Ustadzah, sahabat Buya TV yang ingin bertanya terkait bagaimana etika berteman dalam Islam, ya, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustadz F. Mubarak MPD. Monggo, masih ada waktu untuk menyampaikan pertanyaan ini. Ustaz, mohon izin, kami bacakan terlebih dahulu nih pertanyaan pertama sambil menunggu jika nanti ada yang bertanya kembali. Oke. Pertanyaan dari kakak Becky Subeci, ya. Kakak Becky Subeci Maturnuun telah menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat, ya. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana sikap kita jika memiliki teman yang akhlaknya baik, rajin, tidak malas, tetapi kadang lalai dalam ibadah? Itu, Ustadz. Yeah. Sudah kedengaran, Ge? Ampun, kedengaran, Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana sikap kita jika memiliki teman yang akhlaknya baik, rajin, tidak malas, tetapi kadang lalai dalam ibadah. Nah, ayah bunda yang dirindukan oleh surga, insya Allah, kita sebagai sahabat, jika memiliki sahabat atau teman yang akhlaknya baik, rajin, tidak malas, namun ada satu hal, yakni adalah lalai dalam ibadahnya. Maka kita sebagai sahabatnya, cobalah kita tatap sahabat kita itu dengan penuh rasa syukur dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Menemukan sahabat yang berakhlak mulia dan rajin di zaman sekarang ini, itu adalah anugerah yang sangat mahal gitu bagi kita. Karena kenapa? Jika hari ini gitu, jika hari ini itu dalam keadaan jatuh atau lalai di dalam ibadah, maka disitulah saatnya kita, gitu kan? Disitulah saatnya kita membayar betapa mahalnya persahabatan kita, di mana kita akan menjadi sahabat sejati ketika kita bisa menjadikannya dia itu tidak lalai. Jadi sekali lagi, persahabatan itu sangat mahal harganya ketika tidak baik-baik saja. Artinya apa? Kita itu kalau dalam kondisi baik, dalam kondisi rezeki banyak, kalau persahabatan itu baik, itu suatu hal yang biasa. Tetapi ketika ada salah satu di antara sahabat kita yang di situ jatuh, maka disitulah kita akan temukan siapa sahabat kita yang sejati. Kalau lagi tidak jatuh mah ya banyak yang mau bersahabat, kan kurang lebih begitu. Tapi ketika di saat teman kita jatuh atau lagi lalai gitu kan, atau lagi futur gitu kan, maka kita sebagai sahabatnya ya di situ harus hadir. Sebagaimana tadi disampaikan oleh syair itu. Maka sikap kita sebagai sahabat ya jangan sampai menjauh darinya. Dan jangan pula kita itu menghakiminya gitu kan. Tapi kita itu harus menjadi cermin pemantul cahaya baginya. Artinya apa? Ya kita nasihati, kita ingat bagaimana persahabatan kita itu karena keimanan begitu. Nah, sebagaimana tadi itu disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, wa in kana da khairin faqarin hutah tadi. Dan ketika sahabat kita itu
memiliki kebaikan, faqarinhu, maka temanilah dia. Nah, tadi niscaya engkau akan menjadi petunjuk. Nah, disinilah kita harus hadir untuk sahabat kita. Jangan hanya ketika baik kita mau bersahabat gitu kan, tapi ketika jatuh lantas kita mau meninggalkan, tidak. Itu bukan sahabat sejati nama. Sahabat sejati itu mau susah, mau senang, maka tolak ukur utamanya itu adalah tidak tolak ukur utamanya itu adalah senantiasa taat bareng-bareng. Ketika ada yang lalai, maka disitulah kita mengingatkan. Ketika kita yang lalai, maka di situ dia pun juga hadir untuk mengingatkan kita. Dan kita tidak boleh marah ketika diingatkan. Karena kenapa? Karena persahabatan di zaman sekarang ini itu sangat langka yang begitu. Kebanyakan itu bersahabat karena ada maunya, naudzubillah. Nah, tentu itu tidak ada dalam ajaran Islam. Yang ada itulah bagaimana ketika persahabatan itu dilandaskan untuk saling menasihati dan taat bareng-bareng. Nah, itu artinya apa? Keimanan itu. Nah, karena kenapa? Sifat rajin dan akhlak yang baik yang tadi disampaikan teman yang seperti itu modal yang sangat besar di sana da khairin. Maka tugas panjenengan ketika ada sahabat yang seperti itu, maka hendaknya mendekat lebih erat, bukan melepasnya. Sehingga apa? Kita menjadi alarm pengingat. Nah, tapi pengingat alarmnya harus lembut, gitu kan? Dengan cara tanpa menggurui-nya. Ya gimana caranya? Ya tentu panjenengan yang lebih tahu tentang sahabat panjenengan itu. Karena kenapa sekarang itu banyak orang menegurnya itu seolah mengguruinya gitu. Nah, maka kita itu menegurnya itu dengan lemah lembut dan tentu jangan seperti orang yang menggurui. Nah, misalkan ketika sudah datang waktunya sholat, tinggal kita itu saling mengajak, digandeng tangannya, gitu kan? Ayo kita ke masjid bareng-bareng. Nah, begitu bahasanya. Atau juga disebut bahasanya itu, yuk kita bertetangga di surga nanti dengan sholat bareng-bareng. Nah, begitu. Nah, karena kenapa? Karena panjenengan yang lebih tahu bagaimana karakter atau sikap sahabat panjenengan tentunya. Namun, sekali lagi, tetap kita memiliki kewajiban untuk menasehatinya dengan cara apa? Tidak mengguruinya. Begitu. Artinya apa? Dengan ajakan-ajakan sahabat gitu. Ayo kita ke masjid bareng-bareng. Ayo kita sholat bareng-bareng supaya kita tetap bersahabat sampai jannahnya gitu kan. Nah, dan yang tak kalah pentingnya ya kita harus saling mendoakan sesama sahabat agar senantiasa tadi menjadi petunjuk di saat kita dalam keadaan lalai. Insyaallah begitu, wallahu a'lam bishawab. Matur nuwun atas jawabannya, Al Ustaz Ibnu Mubarak. Untuk kakak Beki Subeki ya, telah dijawab oleh Al-Mukarram Ibnu Mubarak pertanyaan panjenengan. Semoga ke depan ya panjenengan bisa ya menasihati ya, terus juga mengajak kawan panjenengan tadi yang akhlaknya baik ya, tapi sedikit lalai dalam beribadah ya. Monggo masih dibuka pertanyaan bagi panjenengan ya, ayah bunda ustadz ustadzah sahabat MWA TV yang hadir di kajian taklim talim sore hari ini. Masih ada waktu ya, dipersilakan.
ternyata sudah 1 jam ya kita mengikuti kajian ta'lim edisi sore hari ini. Jika dari panjenengan belum ada pertanyaan ya, karena sudah mempunyai pemahaman yang sesuai begitu ya terkait kajian sore hari ini, kami sampaikan bahwa kajian ta'lim ini masih bisa dilihat ulang, terus bisa diresapi ulang ya, melalui rekaman yang insya Allah akan kami share di hari Rabu besok ya, melalui akun YouTube ya. Jadi panjenengan bisa melihat kembali di akun YouTube MBA TV atau bisa langsung di-download melalui akun YouTube TV ya. Jadi seperti itu. Insya Allah demikian ya. Sudah 1 jam ya kajian ta'lim ini. Jika dari panjenengan ayah bunda Ustazah belum ada pertanyaan lagi ya, kami kembalikan kepada pemateri untuk menyampaikan closing statement untuk kajian ta'lim sore hari ini. Tafadhol Ustaz. Oke. Jazakumullah khairal jaza. Ustaz Wahid. Kita masih ingat apa yang tadi disampaikan tentang bagaimana kullu qarinin bil muqarin tadi anil mar'i la tas'al wa basir qarinahu. Maka hati manusia itu laksana bara yang menyala oleh tekad dan iman. Namun sedahsyat apapun apinya, ia akan meredup lalu padam jika itu dibenamkan dalam dinginnya abu kemalasan. Maka kita jangan membiarkan cahaya masa depan kita itu mati perlahan hanya karena kita salah memilih tempat bersandar. Karena kenapa? Karena sahabat sejati itu tidak hanya berteman dengan menghabiskan waktu kita di dunia, tetapi sahabat yang sejati itu adalah manakala ketika ia mengajak kita ke jalan taat dan menyiapkan bekal kehidupan kita kelak di akhirat atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan, dalam memilih teman hendaknya tidak jauh dari 3 pilar. Yang pertama al-mujib, yang kedua al-wari, dan yang ketiga itu adalah al-mustaqim. Nah, di dalam kitab ini kita diajarkan bagaimana cara memilih teman, di mana teman itu memiliki etos belajar yang tinggi atau al-mujib itu. Dan yang kedua al-wari, menjaga kehormatan dari kemaksiatan, dan yang tak kalah pentingnya itu bermental stabil, lurus, konsisten, atau yang disebut dengan al-mustaqim tadi itu. Teman seperti inilah yang hari ini harus kita cari, supaya apa? Supaya hidup kita terarah sebagaimana orang-orang cerdas yang kemudian didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah al-kayyis bima amila ba'dal maut, yaitu senantiasa semua aktivitas yang dilakukan itu senantiasa dilakukan untuk menyiapkan bekal kehidupan setelah mati. Bapak Ibu ya Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita bangun prinsip dengan sahabat kita, yakni saling menjaga, bukan saling menghakimi. Senantiasa menjadikan waktu kita steril dari ghibah atau omongan yang tidak berguna. Dan yang tak kalah pentingnya, mari kita saling mendoakan agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah, menjadi orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya,
dan yang tak kalah pentingnya menjadi orang-orang yang istiqomah di dalam kebenaran dan ketaatan totalitas secara kafah untuk melanjutkan kehidupan Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian kajian taklim muta'alim sore hari ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dalam memilih serta menjaga pertemanan dan persahabatan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada pemateri Al-Mukarram Ustadz Hasmi Mubarak MPD, juga kepada seluruh peserta kajian, ayah bunda, sahabat MWA TV, semuanya, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara kajian taklim ta'lim sore hari ini. Kami mohon maaf pula atas segala kekurangan dalam memandu jalannya acara kajian taklim ta'lim ini. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.